Aku Sabdo Palon. Sudah 500 tahun lamanya, aku bersumpah akan kembali menagih janji. Dalam perjalanan sejarah, tentang Sumpah Sabdo Palon kerap ditafsirkan secara beragam, ada yang memaknainya secara harfiah, ada pula yang melihatnya sebagai lambang kembalinya kesadaran jati diri, kejujuran, dan laku kebijaksanaan. Disinilah letak keistimewaannya. Kisah ini mari merenung atas arah hidup, budaya, dan nilai yang kita pegang hari ini. Melalui pembahasan ini, semoga tidak sekadar mengingat legenda, tetapi menggali pesan luhur di baliknya, tentang kesetiaan pada nilai kebenaran, keberanian bersikap, dan tanggung jawab menjaga warisan budaya agar tidak tergerus oleh zaman. Kali ini kita akan membahas tentang makna Sumpah Sabdo Palon, yang mungkin belum kita pahami secara hakikatnya. Sumpah Sabdo Palon adalah janji atau ramalan spiritual yang diucapkan oleh penasihat spiritual Raja Brawijaya kelima. Sabdo Palon, saat Brawijaya memeluk Islam dan Majapahit runtuh. Berisi sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa setelah 500 tahun. Saat agama Islam tidak dijalankan secara paripurna, untuk memurnikan ajaran atau mengembalikan kejayaan budaya Jawa, sering dikaitkan dengan fenomena alam, gunung meletus, gempa, wabah, dan kebangkitan Nusantara di era modern, terutama setelah tahun 1978-2020-an. Intinya, ini adalah janji untuk nagih janji, atau mengingatkan kembali akan nilai-nilai luhur Jawa yang hilang. Jadi, Sumpah Sabdo Palon muncul pada masa runtuhnya Kerajaan Majapahit, abad ke-15, ketika tanah Jawa mengalami peralihan besar. Dari dominasi ajaran Hindu, Buddha menuju Islam. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga sistem kepercayaan, tata nilai budaya, struktur spiritual masyarakat Jawa. Dalam kisahnya, Prabu Brawijaya V akhirnya menerima Islam. Namun, Sabdo Palon menolak mengikuti perubahan tersebut karena ia merasa roh asli Jawa sedang ditinggalkan. Penolakan inilah yang melahirkan Sumpah Sabdo Palon. Hai Prabu, aku Sabdo Palon. Aku bersumpah akan kembali menagih janji. Dalam video ini, kita akan bahas tentang latar belakang serta isi dan makna serta interpretasi sumpah tersebut. Latar belakang. Satu raja dan penasihat. Sabdo Palon, bersama Naya Genggong, adalah penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, yaitu raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Dua perpisahan, yaitu perpisahan Brawijaya V dan Sabdo Palon. Yang mana saat Brawijaya memeluk Islam, Sabdo Palon merasa kecewa dan ia pergi. Ketika itu ia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun, ketika ajaran Islam tidak lagi murni dan Jawa mengalami kekacauan. 3 Serat Jangka Jayabaya. Sumpah ini tercatat dalam karya sastra seperti Serat Jangka Jayabaya karya Ronggowarsito dan Serat Damar Wulan. Dan apa isi dan makna sumpah tersebut? Sabdo Palon nagih janji. Ungkapan ini berarti Sabdo Palon datang menagih janji yang telah dilupakan oleh pemimpin Jawa. Pepestene Nusa tekan janji, yen wus jangkep limang atus warsa, kepetung zaman Islame, musna bali marang ingsun, gami budi madeksa wiji. Takdir Nusantara sampai pada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Makna simbolis. Sumpah ini bukan hanya tentang kehancuran Islam, tetapi juga tentang kembalinya kekuatan dan nilai-nilai spiritual asli Jawa yaitu agama budi atau kejawen, yang terabaikan, seringkali dalam konteks pemurnian ajaran dan kebangkitan spiritual Nusantara. Kemudian apa interpretasi dan kaitannya dengan masa kini? 1. Waktu kembalinya, periode 500 tahun setelah Majapahit runtuh, sekitar 1478, mengarah ke abad ke-20. Sekitar tahun 1978-2020-an. 2. Tanda-tanda kembali. Munculnya fenomena alam seperti letusan Gunung Semeru dan Merapi, gempa, serta wabah penyakit, pagebluk, sering dihubungkan dengan ramalan Sabdo Palon sebagai pertanda kembalinya beliau. 3. Kebangkitan Nusantara.
Kembalinya Sabdo Palon juga dimaknai sebagai titik balik kebangkitan spiritual dan budaya Jawa di era modern. Nah, dalam banyak cerita tutur dan serat Jawa, Sabdo Palon digambarkan sebagai penjaga nilai-nilai kejawen, bukan tokoh sejarah yang terdokumentasi secara akademis seperti raja atau panglima perang. Sumpah Sabdo Palon sendiri adalah narasi yang berkembang luas di masyarakat, yang menyebutkan bahwa Sabdo Palon bersumpah akan kembali setelah ratusan tahun untuk mengembalikan ajaran Jawa ke asalnya ketika tatanan Jawa telah jauh berubah. Masalahnya, sumpah ini lebih banyak hidup dalam mitos dan penafsiran, bukan dalam satu teks tunggal yang baku dan disepakati semua pihak. Dalam memahami istilah tentang Sumpah Sabdo Palon, banyak kesalahpahaman utama yang perlu kita ketahui. Di antaranya, 1. Disalahartikan sebagai ramalan kiamat atau perubahan zaman. Banyak orang mengira Sumpah Sabdo Palon adalah ramalan tentang kehancuran zaman atau pergantian kekuasaan besar. Padahal, dalam budaya Jawa, bahasa yang digunakan sering bersifat simbolik, bukan literal. Runtuh, kembali, atau janji sering bermakna perubahan nilai, pergeseran kesadaran, krisis moral masyarakat. 2. Sumpah Sabdo Palon dianggap bertentangan dengan agama. Kesalahpahaman lain adalah anggapan bahwa Sumpah Sabdo Palon merupakan bentuk perlawanan terhadap agama tertentu, khususnya Islam. Padahal dalam filosofi Jawa, Sabdo Palon bukan anti agama. Ia melambangkan keseimbangan antara lahir dan batin. Nilai kejawen banyak menyatu dengan spiritualitas Islam Nusantara. Konflik yang sering digaungkan lebih merupakan narasi modern, bukan substansi ajaran Jawa itu sendiri. 3. Dipercaya akan terjadi pada tahun tertentu. Isu bahwa Sabdo Palon akan kembali pada tahun tertentu, misalnya 500 tahun, 1000 tahun, atau tahun-tahun khusus, adalah bentuk mitologisasi berlebihan. Dalam tradisi Jawa, waktu bersifat siklik dan simbolik. Kembali berarti kesadaran manusia yang kembali pada nilai adiluhung, bukan kedatangan sosok gaib secara fisik. 4. Sumpah Sabdo Palon dijadikan alat politik dan kepentingan. Di era modern, Sumpah Sabdo Palon kerap dipakai untuk membangun narasi perlawanan, diseret ke kepentingan ideologi, dijadikan pembenaran atas ketidakpuasan sosial. Padahal, hakikat cerita Sabdo Palon adalah refleksi batin, bukan propaganda. Ini adalah bentuk reduksi makna. Sabdo Palon dalam tradisi Jawa justru mengajarkan eling lan waspada, ingat dan sadar. Keseimbangan antara lahir dan batin. Tanggung jawab manusia atas zaman yang ia jalani. Ketika sumpah ini dipakai untuk memecah, menakut-nakuti, atau mengagungkan diri, justru bertentangan dengan ruh ajaran Jawa itu sendiri. 5. Kesalahpahaman dianggap ramalan kehancuran zaman. Sebagian orang mengaitkan Sumpah Sabdo Palon dengan ramalan kiamat, hancurnya tatanan sosial, datangnya zaman gelap sebelum kembali ke awal. Dalam filosofi Jawa, perubahan zaman, kala, yuga, mangsa, adalah siklus, bukan akhir mutlak. Sumpah Sabdo Palon lebih dekat dengan gagasan zaman rusak karena manusia lupa jati diri. Zaman membaik ketika manusia kembali pada laku utama, jujur, adil, welas asih. Bukan kehancuran yang diramalkan, melainkan peringatan moral. 6. Kesalahpahaman mengabaikan konteks budaya lisan. Banyak kesalahpahaman muncul karena cerita Sabdo Palon berasal dari tradisi lisan. Versinya beragam antar daerah dan zaman. Tidak ada satu naskah otoritatif tunggal. Ketika cerita lisan diperlakukan seperti dokumen sejarah modern, maka yang muncul adalah kebingungan dan klaim sepihak. Dalam budaya Jawa, kebenaran tidak selalu tunggal, melainkan berlapis dan kontekstual. 7. Makna yang lebih tepat dari Sumpah Sabdo Palon. Jika dilepaskan dari kesalahpahaman, Sumpah Sabdo Palon dapat dipahami sebagai seruan agar manusia Jawa tidak kehilangan jati diri. Pengingat bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan akan timpang. Simbol kembalinya nilai-nilai luhur ketika manusia siap menerimanya.
Kembali ke asal bukan berarti mundur ke masa lalu, melainkan kembali pada etika dasar kemanusiaan. Makna filosofis yang sering terlewat. Jika dipahami secara bijak, Sumpah Sabdo Palon sesungguhnya mengajarkan bahwa budaya tanpa moral akan runtuh. Agama tanpa kebijaksanaan akan kering. Tradisi tanpa adaptasi akan mati. Sabdo Palon bukan meminta manusia kembali ke masa lalu, melainkan mengajak manusia menjaga keseimbangan antara tradisi, spiritualitas, dan zaman. Jadi dalam kisah Sumpah Sabdo Palon dapat kita simpulkan bahwa kesalahpahaman tentang Sumpah Sabdo Palon muncul karena penafsiran literal terhadap simbol, pencampuran mitos dan realitas, pengaruh narasi modern yang sensasional. Jika dipahami secara utuh, Sumpah Sabdo Palon bukanlah ancaman, bukan ramalan kiamat, dan bukan perlawanan agama. Ia adalah pesan kearifan Jawa agar manusia tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman. Sabdo Palon akan kembali bukan sebagai sosok gaib, melainkan hadir dalam kesadaran manusia Jawa yang masih memegang nilai kebijaksanaan, kejujuran, dan keseimbangan hidup. Jadi dalam kisah tentang Sumpah Sabdo Palon tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesalahpahaman tentang Sumpah Sabdo Palon muncul karena keinginan manusia akan kepastian, tokoh penyelamat, dan tanda-tanda besar. Padahal inti ajaran Jawa justru mengajak untuk ngerti, ngerasa, lan nglakoni, memahami, merasakan, dan menjalani. Sabdo Palon bukan janji sensasi, melainkan cermin. Ia tidak datang dari luar, tetapi hidup dalam kesadaran manusia yang mau kembali pada keseimbangan batin dan laku utama. Lalu apa hakikat Sumpah Sabdo Palon? Antara janji zaman, kesetiaan jiwa, dan peringatan sejarah. Sumpah Sabdo Palon ia adalah simbol, pesan, dan cermin perjalanan batin sebuah peradaban. Dalam kisah Jawa, Sabdo Palon digambarkan sebagai pamomong, pengawal batin, dan suara nurani dari tanah Nusantara itu sendiri. Ketika ia mengucap sumpah akan pergi dan suatu saat kembali, hakikatnya bukan tentang kepulangan jasmani, melainkan tentang siklus kesadaran manusia dan bangsa. Sumpah itu lahir di tengah peralihan zaman. Sebuah masa ketika tatanan lama bergeser, nilai-nilai lama mulai ditinggalkan, dan manusia dihadapkan pada perubahan besar. Sabdo Palon tidak menolak perubahan, namun ia memperingatkan, perubahan yang melupakan jati diri akan melahirkan kehampaan. Maka sumpah itu menjadi janji moral, bukan kutukan, bukan ancaman, melainkan tanda bahwa ada hukum alam dan batin yang bekerja melampaui kekuasaan manusia. Hakikat Sumpah Sabdo Palon terletak pada kesetiaan terhadap keseimbangan. Ia bersumpah akan kembali bukan untuk menagih kekuasaan, melainkan menagih kesadaran. Kesadaran bahwa manusia tidak boleh tercerabut dari akar spiritual, budaya, dan nilai kemanusiaannya. Ketika manusia lupa pada laku, adab, dan harmoni, maka saat itulah kepulangan Sabdo Palon dimaknai, bukan sebagai sosok, tetapi sebagai gejolak batin, kegelisahan kolektif, dan panggilan untuk kembali pada kebenaran sejati. Banyak kesalahpahaman muncul ketika sumpah ini dipahami secara harfiah. Seolah Sabdo Palon akan datang sebagai tokoh pembawa bencana atau pembalas dendam. Padahal hakikatnya, sumpah itu adalah peringatan lembut namun tegas. Setiap zaman akan diuji. Jika manusia melampaui batas, alam bereaksi. Jika nurani dibungkam, kegelisahan muncul. Dan jika jati diri dilupakan, sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Sabdo Palon adalah suara yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam petuah, dalam falsafah, eling lan waspada, dalam ajaran bahwa hidup bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang selaras dengan hukum semesta. Sumpahnya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk direnungi. Ia mengajak manusia berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan bertanya, masihkah kita hidup dengan kesadaran, atau sekadar berjalan tanpa arah? Hakikat Sumpah Sabdo Palon juga mengajarkan bahwa waktu bukan garis lurus. Dalam pandangan Jawa, waktu berputar. Apa yang ditanam akan kembali, apa yang dilupakan akan menuntut untuk diingat kembali. Maka, kembalinya Sabdo Palon adalah kembalinya nilai,
kembalinya laku hidup yang berakar pada kebijaksanaan, kesederhanaan, dan rasa hormat pada kehidupan. Pada akhirnya, Sumpah Sabdo Palon adalah pesan lintas zaman. Ia tidak berpihak pada masa lalu atau masa depan, melainkan pada keseimbangan. Ia tidak memihak kekuasaan, tetapi memihak nurani. Dan selama manusia masih mau mendengar suara batin, selama masih ada kesadaran untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa, maka sumpah itu telah menjalankan hakikatnya. Bukan sebagai ancaman. Bukan sebagai mitos kosong. Melainkan sebagai pengingat abadi. Bahwa peradaban yang besar bukan hanya yang maju, tetapi yang tidak melupakan jiwanya.